Bab 130. Di bab ini, Frieren akhirnya bangun pagi. Tapi sorotan cerita chapter ini dimulai di penjara kekaisaran, tempat Gluck ditahan. Dengan kedewasaan dan kebijaksanaannya, Gluck tidak memperlihatkan sedikit pun rasa tegang atau penyesalan. Gluck dibawa menuju ruang interogasi. Dalam perjalanan ia mencoba berbasa-basi dengan penjaga, bilang hari itu terasa sepi. Ia menduga festival pendirian kota sudah dimulai dan mengaku senang karena tak perlu tampil di acara yang merepotkan. Sesampainya di ruang interogasi, sesi pun akan dimulai. Gluck menyadari kalau yang ada di depannya sekarang adalah orang yang berbeda. Ia melihat lencana wakil kapten dan berkata kalau pelayanan terhadapnya sekarang sudah sedikit mewah. Gluck bertanya, apakah statusnya sekarang sudah dianggap pemberontak? Kanone yang terlihat sangat hormat dan segan ke Gluck memperkenalkan diri, lalu berkata, Gluck sama, cukup katakan Match menipuku. Kanone menjelaskan kalau Gluck terbukti bersekongkol dengan iblis, maka Kaisar tidak punya pilihan lain selain menghukum mati Gluck. Kaisar tidak ingin menghukum mati orang yang berjasa dalam memberantas korupsi dan memperbaiki moral di Weiss. Apa kamu pikir aku tidak mempunyai tekad untuk jatuh ke neraka atas apa yang telah kuperbuat? Ucap Gluck membalas penjelasan Kanone yang sedikit meremehkan ya. Ia juga mengatakan kalau jika ingin menghukumnya lakukanlah, karena kejahatan memang harus dihukum. Gluck memberitahu kalau keberhasilannya tidak dicapai sendiri, Mack juga berjasa besar untuk kemajuan Weiss. Kanone masih memohon agar Gluck memperjuangkan hidupnya. Ia juga mengatakan kalau dirinya tahu kalau dia dan Mack adalah orang paling berjasa di Weiss. Gluck masih menolak, ia lalu menerka-nerka siapa yang menyuruh Kanone. Ia memikirkan Denken, namun dengan kepribadiannya, Denken pasti sangat mengerti kalau dia sangat benci korupsi dan kerusakan moral. Gluck lalu menyimpulkan dan mengatakan ke Kanone, kalau majikannya pasti orang yang memiliki kepentingan atas tindakan Denken, entah itu baik atau buruk. Alasan ia tetap hidup sampai sekarang pasti karena dia dijadikan sandera. Gluck bertanya apa yang mereka perintahkan ke Denken sehingga dirinya dijadikan sandera, atau mungkin saja kebalikannya. Majikanmu tidak ingin Denken bergerak di situasi sekarang. Kanone tidak menjawab dan Gluck memilih pasrah dan meminta Kanone melakukan sesukanya. Gluck sadar dan menganggap dirinya tidak punya hak untuk memilih setelah apa yang telah diperbuatnya. Kanone lalu mengeluarkan rokok dan meminta Gluck untuk mengambil satu. Gluck mengambilnya. Kanone ingin menyalakan rokok dan membantu Gluck berdiri. Situasinya hampir mirip saat Mack melayaninya. Gluck menolak semua bantuan itu dan memilih menyalakan sendiri rokoknya. Setelah merokok, Gluck menyadari dan mengenal rokok tersebut. Ia bertanya ke Kanone di mana ia mendapatkannya. Padahal Kanone tidak merokok. Kanone memberitahu kalau ia mendapatkannya dari komandannya Frase. Gluck akhirnya mengerti siapa di balik semua yang terjadi. Melalui rokok itu ia sudah menebak yang memerintahkan Kanone. Ia mengatakan kalau tidak menyangka gadis kecil itu sudah menjadi komandan sekarang. Gluck mengingat saat pertama ia menemui Frase. Frase datang ke Weiss sebagai utusan kekaisaran dan kala itu Mack de Eldorado menyarankan untuk membunuhnya. Insting Mack yang hanya dengan melihatnya mengatakan kalau gadis ini berbahaya. Gluck mengatakan kalau itu adalah pertama kalinya Mack memberikan saran untuk membunuh seseorang. Mack mengakuinya sebagai orang yang mengancam. Mack memaksa untuk membunuhnya karena menurutnya ia terlalu kuat sebagai utusan biasa. Namun Gluck menolak saran Mack karena ini menyangkut hubungan politik dengan kekaisaran. Gluck tak ingin punya masalah dengan kekuasaan terbesar di benua. Ia memilih menyelesaikan tanpa pertumpahan darah dan menggunakan kemampuan politisnya. Sekarang Gluck menyatakan ke Kanone kalau dia menyesali pilihannya. Ia mengatakan kalau seharusnya ia menerima tawaran Mack waktu itu. Gluck lalu menyayangkan karena orang-orang baru harus terseret hal merepotkan yang dilakukan Frase. Gluck menawarkan memberi beberapa nasihat ke Kanone. Namun Kanone bilang kalau ia baik-baik saja dan menolak Gluck. Kanone lalu menutup pertemuan dengan menyatakan kalau ia akan menulis laporan yang mengatakan kalau masih ada beberapa keadaan yang dapat meringankan Gluck. Sebelum pergi, Kanone memberitahu Gluck keinginan Kaisar, jika Anda ingin menebus dosa demi penduduk kota, lakukanlah tanggung jawab Anda sebagai penguasa kota Weiss. Menurut Kanone, setelah melakukan tugasnya Gluck tetap bisa masuk ke neraka. Gluck menanggapi dengan mengatakan kalau Kanone tidak mengerti apapun, dan Gluck juga mengatakan kalau ia tidak tahu rencana dari kekaisaran, namun yang pasti dirinya telah memesan kursi di neraka dan meminta agar mereka tidak merebutnya. Pertemuan ini berakhir dan panel berpindah ke waktu yang berbeda. Terlihat Denken juga berada di kekaisaran sebagai perwakilan Weiss. Ia terlihat sedang berada di perpustakaan ibu kota. Kanone datang memberikan laporan terkait mertuanya, Gluck. Hasil inspeksi terhadap Gluck saat ini adalah perintah untuk menunggu keputusan akhir di Weiss. Sepertinya ini adalah trik untuk menjauhkan Denken dari ibu kota kekaisaran. Denken menganggap kalau perlakuan ke Gluck sangat lunak mengingat kejahatan yang diperbuatnya. Denken mengatakan kalau mertuanya hanya menginginkan hukuman yang adil dan meminta Kanone tidak ikut campur. Kanone lalu memberitahu Denken kalau Gluck akan diantar ke ibu kota Weiss siang hari ini. Denken mengatakan akan ikut bersamanya. Mereka berdua lalu meninggalkan perpustakaan sambil mengobrol basa-basi. Lalu Denken bertanya dengan serius ke Kanone, "Jadi apa yang kau rencanakan?"
Kanone menjawab dengan formal dan meminta Denken agar bertanya ke komandannya Frase. Denken melanjutkan kalau ia bertanya ke Kanone karena tidak bisa lagi mengendalikan Frase. Denken lalu meminta Kanone menjelaskan rincian misi yang diberikan kepadanya. Dan Kanone bilang kalau itu ada di luar wewenangnya. Denken mencoba menerka-nerka dan memancing agar Kanone mau membuka mulut, namun tiba-tiba Noe datang menghampiri Kanone. Kanone menegurnya karena tidak sopan. Noe datang untuk melapor kalau 2 penyihir yang menyusup berhasil ditangkap. Kanone pun berpamitan dengan Denken dengan alasan ada urusan mendesak. Sebelum pergi, Kanone memperingatkan Denken agar berhati-hati dan waspada akan keselamatan Gluck. Setelah sendiri, Denken sedikit mengeluh karena baik kekaisaran maupun asosiasi sihir selalu berbuat seenaknya tanpa sepengetahuan Denken. Denken juga mengatakan kalau dengan posisinya sekarang, memang mustahil pihak kekaisaran atau penyihir kontingen mempercayainya. Denken lalu memutuskan untuk mengurus tanaman saja. Panel berpindah, terlihat Frieren bangun sangat pagi, bahkan ia mendahului Fern. Fern terkejut namun Frieren mendesaknya agar segera mengganti baju karena mereka akan segera berpatroli. Sebenarnya Frieren hanya ingin pergi berbelanja alat sihir, jadi ia terlihat sangat bersemangat. Saat sedang makan, Zenze akhirnya terbangun juga. Ia bertanya dengan wajah yang masih mengantuk apa yang terjadi, mengapa ramai sekali. Stark memberitahunya kalau Frieren bangun pagi, dan Zenze bertanya apakah itu hal yang luar biasa. Stark lalu memberitahu kalau Frieren bangun pagi adalah sesuatu yang tidak masuk akal dan ia menganggap kalau Frieren bangun pagi besok pasti akan terjadi bencana alam. Chapter ini selesai.